Pemirsa, wacana dimulainya tahun ajaran baru pada pertengahan Juli mendatang menuai kontroversi. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI merekomendasikan agar pemerintah tidak terburu-buru membuka sekolah hingga bulan Desember 2020 mendatang. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) kembali merilis anjuran terbaru mengenai kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 seiring dengan rencana dimulainya tahun ajaran baru pada pertengahan Juli mendatang. IDAI mengungkapkan pasien COVID-19 cukup banyak dari kalangan anak-anak. Indonesia sendiri merupakan negara dengan kasus tertinggi di kawasan Asia. Hampir setiap minggu terdapat penambahan kasus COVID-19 dari kalangan anak-anak. Berdasarkan kondisi terbaru, IDAI merekomendasikan agar sekolah tidak dibuka setidaknya sampai bulan Desember 2020. Pembukaan kembali sekolah-sekolah dapat dipertimbangkan bila jumlah kasus COVID-19 telah menurun, bahkan mencapai 0 kasus. Melihat keadaan seperti ini dan juga kerisauan keluarga Indonesia, termasuk keluarga pejabat tinggi, keluarga siapa saja yang ketika punya anak dan punya cucu, kita menganggap ini adalah tanggung jawab kami ke keluarga Indonesia. Akhirnya kami keluarkanlah kemarin anjuran ini yang sebaiknya dilakukan. Kalau menurut kami ini kita nilai kembali betul-betul. Sampai Desember ini kami butuh waktu. Nanti kita lihat apakah sudah bisa sebetulnya. Pertimbangannya sampai Desember apa ya, Dok ya? Kenapa? Pertimbangannya sampai bulan Desember ini apa, Dok? Sampai Desember, karena kan kita masih meningkat. Kalau ini masih meningkat, tentu kalau setelah meningkat, harus ada penurunan dulu. Tetapi setiap masih ada satu kasus, ini kami tetap khawatir. Kami sangat berpengalaman waktu wabah polio, waktu wabah difteri, wabah campak di asmat, waktu wabah difteri. Itu kejadian di Jakarta, di Jawa Timur, dan lain-lain. Tahu-tahu tiba-tiba 1 minggu kemudian ada kapal dari Jawa ke Maluku, daerah terpencil, ada anak akhirnya kena difteri di sana. Nah, polio kita lihat di pelosok Papua ada terjadi juga bisa. Oke, Dok, tadi ketika menyinggung soal jumlah angka anak di Indonesia yang terdampak, ini lebih tinggi dari negara lain. Negara lain yang Anda maksud ini adalah dalam region yang sama Asia Tenggara atau komparasinya di dunia, Dok? Untuk seluruh Asia bisa saya katakan. Dan juga yang paling mengkhawatirkan adalah angka kematian kita cukup bermakna. Selain itu, IDAI juga meminta pemerintah melakukan pemeriksaan PCR secara masif setidaknya 30 kali lipat dari jumlah kasus terkonfirmasi positif, termasuk pada kelompok usia anak. Kami juga meminta jumlah pemeriksaan itu harus lebih banyak. Jadi makanya di rekomendasi itu kita katakan, kalau bisa jumlah pemeriksaan itu 30 kali yang data yang ada dari kasus sekarang. Jadi kalau kasus sekarang ada sekitar misalnya 25.000, paling tidak kalau 30 kali itu kita harus memeriksa itu sekitar 750.000 sampai 1 juta tes. Baru kita tahu real keadaannya kita bagaimana sih sebetulnya ini. Menurut IDAI, kegiatan belajar tetap bisa dilakukan dengan skema pembelajaran jarak jauh. Anjuran melakukan pembelajaran jarak jauh ini akan dievaluasi secara berkala mengikuti perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Tim TV One mengabarkan.